Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan konfirmasi dari tugas kedua. Dari connection table, baris paling atas itu menunjukkan jumlah atom dan jumlah ikatan. Nah, daerah ini merupakan koordinat atom ketika menggambarkan strukturnya. Ketika kalian menggunakan aplikasi, koordinat-koordinat inilah yang akan menata ulang struktur apabila gambar kalian tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, entah itu tentang sudutnya, entah itu tentang jarak ikatan. Dengan adanya koordinat ini, dia akan secara otomatis akan diatur ulang sesuai dengan aturan. Kolom yang berikutnya merupakan atom-atom yang terlibat membentuk senyawa. Dari connection table yang diberikan, senyawa tersebut terdapat 9 atom. 7 atom berupa karbon, 2 atomnya oksigen. Dari atas ke bawah diberi penomoran 1, 2, dan seterusnya. Penomoran ini berguna untuk memahami kolom yang ada di bawah. Nah, di sebelah kanannya lagi merupakan kolom isotop. Di PPT yang kemarin, misalkan di situ yang terikat adalah C13, maka di sini akan ada keterangan 1. Artinya apa? Dia ada perbedaan 1 terhadap nomor atom yang ada di SPU. Di bawah merupakan hubungan antar atom yang saling berikatan. Contoh misal yang di atas 1, 2, artinya apa? Atom 1 dan 2 berikatan. Di sampingnya lagi merupakan jenis ikatan. Contohnya lagi diambil tadi 1 dan 2, ikatannya adalah ikatan tunggal. Setelah itu, kita gambarkan kerangkanya. Ini adalah atom-atom yang membentuk senyawa. Kemudian, kita kasih angkanya. 1, 2, dan seterusnya sampai 9. Nah, dari connection table yang paling bawah, itu ketahuan atom yang mana saja yang berikatan. Contohnya, atom 1 dan 2 berikatan ikatan tunggal. Atom 2 dan 3, ikatan rangkap 2. Atom 2 dan 4, tunggal. Kemudian, atom 4 dan 5, tunggal. 56 rangkap, 67 tunggal, 78 rangkap, 89 tunggal. Ada yang terlewat yaitu 4 dan 9. 4 dan 9 yang ada di tengah itu katanya rangkap. Setelah kita menghubungkan ikatannya sesuai dengan atom masing-masing, kita rapikan strukturnya dan terbentuklah struktur ini. Nah, aturan dari connection table itu, ketika ada valensi yang kosong, dia akan diisi oleh hidrogen. Contohnya, atom nomor 1, O, elektron valensinya 6. Dia butuh perikatan sebanyak 2 untuk menjadi stabil. Satu ikatan sudah digunakan dengan C, sehingga ikatannya, valensi yang kosong adalah 1, dan itu diisi oleh hidrogen, dan seterusnya. Sehingga struktur yang dihasilkan adalah struktur yang ada di sini. Dari sini, kita buat smiles-nya. Smiles dilihat dari ujung atom, kalau sesuai dengan PowerPoint yang kemarin. Aturannya ada 2. Bisa kita abaikan aromatiknya, dan semua karbon dituliskan dengan huruf kapital. Jadinya seperti ini. Bisa juga kita gunakan aturan aromatik, sehingga karbonnya ditulis dengan huruf kecil. Seperti sebelumnya dibilang, smiles ini untuk satu senyawa bisa berbeda-beda, bergantung kita melihatnya dari mana. Kalau misal kita lihatnya dari C nomor 4, artinya C yang membentuk siklik, smiles-nya menjadi seperti ini. Atau kita mengikuti aturan aromatik, dia jadi seperti ini. Keempat jenis smiles ini bisa digunakan untuk merujuk ke senyawa yang sama. Akan tetapi, untuk perkembangannya, smiles yang resmi digunakan oleh PubChem, kodenya seperti ini. Ada penambahan di untuk atom C1 atau siklik yang membentuk percabangan, dia diberi tanda kurung. Dan dilihatnya bukan dari atom ujung, tetapi dari C yang membentuk aromatik. Walaupun, kembali lagi, tidak semua senyawa seperti itu, bergantung dengan prioritasnya. Di sini yang muncul adalah dalam kurung C rangkap 2 C1 tutup kurung, kemudian dia membentuk percabangan dengan C yang di luar. Ini PubChem, ini ChemSpider. Bedanya apa? Kalau PubChem menggunakan aturan normal dengan mengabaikan cincin aromatik. Jadi semuanya ditulis dengan huruf kapital. Kalau ChemSpider, dia menggunakan C kecil untuk menunjukkan aromatik. Karena terdapat berbagai macam smiles ini, muncullah INCI. Dalam INCI sendiri, penomorannya berbeda dengan penomoran yang ada di connection table. Secara garis besar, penomorannya seperti ini. Untuk senyawa asam benzoat, ini INCI-nya. Baris di sini menunjukkan rumus molekul. Sequence berikutnya menunjukkan kerangka atom. Sequence berikutnya menunjukkan banyak hidrogen yang terikat. Sebagai contoh di sini,
H1 sampai 5 ini mengikat satu hidrogen. 6 tidak ada, karena memang 6 di sini dia tidak mengikat hidrogen. Kemudian di sini ada H89, artinya apa? Hidrogennya ada satu yang bisa terikat di nomor 8, bisa juga nomor 9, karena di sini bisa terjadi perpindahan elektron. Hidrogennya bisa di sini, bisa di sini. Kalau hidrogennya sedang di sini, artinya di sini tunggal, di sini rangkap. Nah, rangkap ini bisa berpindah-pindah. Kerangka atomnya sendiri juga menunjukkan pembacaan yang mirip dengan pembacaan Smiles. Artinya apa? Sebagai contoh di sini, ada atom 8 yang terikat dengan 7. Yang 7 ini juga mengikat ke 9. 7-nya terikat ke 6. 6 terikat 4, 2, 1, 3, 5, 6, dan seterusnya. Ini membentuk siklik dari 6 menuju 6 lagi. Untuk beberapa orang membaca inci ini secara manual memang susah, memang sulit, karena di situ terdapat banyak parameter yang menjadi pertimbangan. Di sini baru 3. Ada rumus molekul, ada kerangka atom, ada banyak hidrogen. Kadang-kadang di situ juga dimasukkan isomernya apa, protonasinya bagaimana, dan seterusnya. Mungkin demikian penjelasan singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.